Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tren negatif Liverpool di awal Premier League musim 2022-2023 semakin memburuk. Pasukan Jurgen Klopp harus menyerah 1-2 dari sang rival abadi Manchester United. Akibat dari kekalahan MU itu, Liverpool kini terpuruk di peringkat 16 klasemen sementara. Jordan Henderson CS sama sekali belum meraih kemenangan dalam 3 laga setelah di 2 pertandingan sebelumnya selalu bermain imbang. Warganet di media sosial Twitter pun banyak yang menasbihkan Liverpool sebagai pelawak merah yang sesungguhnya setelah hasil ini. Manchester United menaklukkan Liverpool 2-1 di pekan ketiga Premier League 2022-2023. Kesuksesan Tyler Malakia mengantongi Mohamed Salah menjadi salah satu kunci kemenangan MU di laga ini. Pemain-pemain MU tampil bagus dalam laga ini. Salah satu yang bermain apik adalah Malakia yang dipasang sebagai starter di sektor bek kiri. Malakia sukses membuat penyerang sayap kanan Liverpool Mohamed Salah tidak berdaya. Mohamed Salah memang akhirnya bisa mencetak 1 gol, tetapi secara keseluruhan dia gagal menampilkan permainan optimal gara-gara penjagaan Malakia. Pujian buat bek kiri 23 tahun Belanda itu tidak cuma datang dari Rio Ferdinand, tetapi juga dari para fans mereka yang mereka menyuarakan lewat media sosial. Casemiro akan menjadi rekrutan teranyar Manchester United di musim panas ini untuk menambal kekurangan di lini tengah. Dari kabar yang beredar, ia akan mengenakan nomor punggung 18 di Manchester United. Marca melaporkan bahwa Casemiro pada akhirnya memilih nomor punggung 18. Peresmian dan pengenalan nomor punggung akan segera dilaksanakan oleh MU sebelum laga melawan Southampton pada Sabtu 27 Agustus 2022 mendatang. Nomor punggung 18 pernah dimiliki pemain-pemain hebat MU pada masanya. Musim lalu nomor ini dikenakan Bruno Fernandes yang sudah berubah dengan nomor 8 semenjak kepergian Juan Mata. Sebelumnya lagi Ashley Young adalah pemilik nomor tersebut. Pemain yang awalnya beroperasi sebagai winger dan kemudian dialihfungsikan menjadi bek kiri di akhir masa baktinya di MU. Satu lagi pemain yang pernah mengenakannya adalah Paul Scholes. Gelandang fenomenal MU ini memakai nomor tersebut sejak 1996-1997. Casemiro tiba di Real Madrid pada musim 2012-2013 dari Sao Paulo. Saat itu ia masih bergabung bersama Real Madrid Castilla terlebih dahulu. Kala itu ia menerima nomor punggung 18. Ketika promosi ke tim senior di musim yang sama, ia mengubah nomornya jadi 38. Semusim berselang ia mengubahnya jadi nomor 16. Lalu sejak musim 2014-2015, Casemiro mengenakan nomor punggung 14 yang bertahan sampai musim terakhirnya di Real Madrid. Dalam laporan Metro, dijelaskan Casemiro sudah bisa tampil pada pekan keempat Liga Inggris 2022-2023 menghadapi Southampton pada Sabtu 27 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Namanya pun dilaporkan sudah tercatat di Premier League sebagai pemain MU. Dalam proses pendaftaran tersebut, Casemiro terdaftar dengan nomor punggung 18. Liverpool takluk 1-2 di kandang Manchester United pada pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023. Bek sentral Liverpool Virgil van Dijk tampil mengecewakan di laga tersebut.
Virgil van Dijk seakan malas-malasan bergerak untuk menutup ruang tembak Jadon Sancho yang membuat winger MU itu sukses mencetak gol di kesempatan tersebut. MU sendiri tidak memainkan Harry Maguire di laga ini. Bek sentral MU yang kerap melakukan blunder itu hanya duduk di bangku cadangan. Menurut para fans, ketika Maguire cuma jadi cadangan, Van Dijk malah mengambil peran lawannya itu. Dari semua reaksi di Twitter yang muncul terkait laga ini, tidak sedikit yang menyoroti buruknya performa Van Dijk. Kepergian Eric Bailly dari Manchester United akhirnya akan terjadi. Pemain berusia 28 tahun ini semakin dekat untuk menjadi pemain Marseille di Liga Prancis dengan status pinjaman. Menurut 90 Min, masalah utama yang dihadapi Bailly adalah banyaknya pesaing di posisi tersebut. Sejak Bailly tiba, sampai saat ini MU telah mendatangkan 4 bek tengah baru termasuk Lisandro Martinez. Musim lalu MU mendatangkan salah satu pemain yang berpengalaman dengan Liga Champions. Ya, dia adalah Rafael Varane dari Real Madrid. Pada tahun 2019, Harry Maguire datang dari Leicester City dan berstatus sebagai bek termahal di dunia. Mundur 2 tahun lagi, MU merekrut Victor Lindelof. Di tengah persaingan yang ketat, Bailly tidak pernah jadi favorit sejumlah manajer. Erik ten Hag juga telah membuktikan dirinya tidak begitu membutuhkan Eric Bailly. Bailly sama sekali tidak tampak batang hidungnya dalam 3 laga awal Liga Inggris 2022-2023. Ia kalah pamor dibandingkan Varane, Martinez, dan Maguire. Selain kalah saing, Bailly juga selalu dikhawatirkan soal cederanya. Banyak yang menyayangkan apabila sang pemain kembali mengalami cedera panjang. Bailly akan menjadi pemain pinjaman Marseille selama 1 musim penuh. Di dalam kontraknya terdapat opsi pembelian akhir masa peminjaman. MU mematok harga di angka 7 juta euro atau 5,9 juta pound sterling. Syaratnya klausul itu bisa aktif kalau Marseille lolos ke Liga Champions musim depan. Marseille juga mengambil alih seluruh gaji yang diterima Bailly di MU. Meski baru sekedar nongol di Old Trafford, namun Casemiro diklaim oleh Rafael Varane ikut berperan membantu MU mengalahkan Liverpool. Casemiro masih belum resmi jadi pemain MU, namun ia sudah menginjakan kakinya di Old Trafford. Pada Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat kemarin, ia menonton laga MU versus Liverpool. Casemiro sempat diperkenalkan ke publik Old Trafford sebelum laga dimulai. Casemiro kemudian menonton laga MU versus Liverpool itu di tribun khusus. Pemain berusia 30 tahun ini pun bisa tersenyum lebar karena ternyata MU bisa mengalahkan Liverpool. Kedatangan Casemiro disambut dengan senyum lebar oleh Rafael Varane, sebab keduanya lama bermain bersama Real Madrid. Rafael Varane juga tahu betul pemain seperti apa Casemiro itu. Ia yakin kehadiran sang gelandang akan sangat membantu meningkatkan performa MU. Casemiro memang cuma sekedar menonton saja saat MU menjamu Liverpool. Namun Varane mengatakan gelandang timnas Brazil itu memberikan efek positif bagi MU. Menurutnya berkat Casemiro, MU bisa mengalahkan Liverpool. Padahal sebelumnya banyak yang memprediksi Liverpool yang akan keluar sebagai pemenang. Kelanjutan negosiasi Anthony ke Manchester United masih hidup. Saat ini sudah masuk ke babak baru, yaitu desakan dari sang pemain ke Ajax Amsterdam untuk melepasnya ke klub baru. Pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano menyampaikan bahwa kesepakatan personal antara MU dan Anthony sudah tercapai. Kedua pihak tidak sabar untuk segera bekerja sama. Namun Ajax tampaknya belum rela melepas Anthony begitu saja, apalagi dengan harga yang dianggap terlalu murah. Anthony sudah melakukan desakan langsung kepada dewan klub untuk menyetujui kepindahannya. Meski begitu, laporan tersebut menyatakan MU masih belum menaikkan tawarannya dari yang terakhir. Semua pihak diyakini akan terlibat cepat untuk mengambil keputusan terhadap masa depan Anthony. Saat ini tawaran MU masih mentok di kisaran 80 juta euro. Mahar tersebut masih belum cukup menggoda bagi Ajax yang meminta harga lebih tinggi. Menurut laporan Metro, Ajax akan meminta biaya yang besar dan bisa 3 kali lipat dari harga pasaran yang tertera di transfer market. Ajax meminta biaya sebesar 80-100 juta euro. Man United sendiri masih maju mundur untuk menaikkan tawarannya. Sejumlah laporan bahkan sempat menyebutkan bahwa MU menghentikan perburuannya karena harganya yang terlampau tinggi. Di samping itu, desakan Anthony kepada Ajax sendiri sudah dilakukan terang-terangan. Ia turut memberikan kode bahwa dirinya ingin sekali pindah ke Old Trafford.
Anthony bersama saudaranya Emerson Santos mengunggah cerita di Instagram sedang menyaksikan laga MU versus Liverpool. Kode ini ditunjukkan bahwa ia terus memantau perkembangan MU, tim yang sedang meminatinya. Manchester United selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa Cody Gakpo. Penyerang VSP Eindhoven itu sudah mengiyakan ajakan Setan Merah untuk pindah ke Old Trafford. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU sudah menghubungi agen Gakpo sejak pekan lalu. Setan Merah mendapatkan respon positif dari sang pemain. Gakpo dilaporkan tertarik pindah ke Inggris. Ia menilai Premier League adalah liga yang menarik untuk ditaklukkan. Itulah mengapa Gakpo dilaporkan ingin mengiyakan ajakan MU untuk pindah ke Inggris di musim panas ini. Kepindahan Gakpo ke MU saat ini menunggu tawaran resmi dari Setan Merah. Sejauh ini United memang belum mengajukan tawaran ke VSP. Ini disebabkan VSP menunda pembicaraan dengan MU karena mereka ingin fokus di partai playoff Liga Champions melawan Rangers. Leg kedua partai playoff ini akan digelar di tengah pekan ini. Jadi MU kemungkinan besar akan melepas tawaran ke VSP dalam waktu dekat ini. Gelandang Manchester United Christian Eriksen membeberkan rahasia kemenangan timnya atas Liverpool pada dini hari kemarin. Ia menyebut ada dua perbedaan besar pada timnya di laga itu. Eriksen menyebut bahwa United langsung tancap gas sejak awal melawan Liverpool. Ini membuat mereka mampu membangun momentum yang apik saat menghadapi Liverpool. Lebih lanjut, Eriksen juga membeberkan hal kedua yang merubah dari Manchester United saat menghadapi Liverpool. Ia menilai timnya semakin menyatu di laga ini, sehingga mereka satu visi saat di atas lapangan. Penyerang Manchester United Marcus Rashford buka-bukaan terkait kemenangan timnya atas Liverpool pada dini hari kemarin. Ia menyebut ada dua kunci MU bisa menang di laga itu. Marcus Rashford juga menilai timnya berhasil menang di laga ini karena mereka tampil dominan di babak pertama. Meski ia menyebut bahwa timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama, Rashford juga menyebut bahwa timnya benar-benar disiplin di akhir babak kedua, sehingga mereka mampu mempertahankan keunggulan atas Liverpool. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian khusus untuk Bruno Fernandes. Ia menilai sang gelandang berhasil menjadi sosok pemimpin yang bagus untuk timnya. Di laga tersebut Bruno Fernandes bermain dengan sangat baik. Ia tidak segan-segan berulang kali turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Ten Hag mengaku puas melihat penampilan Bruno Fernandes di bawah ini. Ten Hag menyebut bahwa Fernandes bukan satu-satunya pemain yang menunjukkan jiwa kepemimpinan di laga ini. Ia juga memberikan pujian kepada Rafael Varane yang juga menunjukkan jiwa kepemimpinan di lini pertahanan. Erik ten Hag juga mengakui bahwa skuad Manchester United saat ini kekurangan sosok pemimpin. Jadi ia berharap bisa mendapatkan sosok pemimpin baru di timnya. Jadi ia berharap para pemain MU yang lain bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan mereka di atas lapangan.